kitab Allah. Akhir juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Oh sekalian, jemaah masih terihsan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan hingga kita kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk melanjutkan bahasan dari pengantar fikih jual beli yang dikarang oleh Ustaz Aminul Baiz wafaqahullah wa hafizah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada rukun jual beli. Pada rukun jual beli. Ya mas kalian, sebelum kita melanjutkan sambil menunggu yang ada di kajian online, Ana akan sedikit membahas tentang pentingnya doa di dalam kehidupan seorang muslim. Terlebih jemaah sekalian, ketika seorang sedang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala sangat senang ketika hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa sebagai salah satu ibadah yang agung. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa di antara ayat-ayat puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala firman, wa idza sa'alaka ibadi, ketika hamba-hambaku bertanya akan diri, idza sa'alaka ibadi anni fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sungguhnya aku sangatlah dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu ada dua. Yang pertama, kedekatan seorang hamba kepada orang-orang yang beriman secara umum. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang mereka bicarakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dan yang kedua, ma'iyah khas. Ini bagi orang-orang yang beriman secara khusus, yang mereka benar-benar berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa karunia dan juga berupa rahmat dan kasih sayang. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada henti. Mereka tidak pernah berputus asa dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Makanya Allah mengatakan fa inni qarib. Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengabulkan
doa-doa hambanya ketika mereka berdoa kepada falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka menjawab apa yang telah aku perintahkan dan juga menjauhi apa yang aku larang. Wal yu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang akan mengabulkan doa hamba-hamba. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan doanya, maka dia akan terus berharap, dia akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah berputus asa. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Jemaah sekalian, berapa banyak dari kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Dan mungkin hanya beberapa saja dari doa yang dipanjatkan oleh kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa yang kita minta, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak menepati janjinya. Akan tapi jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menunda atau bahkan tidak mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan yang lain. Pasti akan menggantikan dengan yang lain. Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a al-'abdu bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahim illa istajaba Allahu du'a wa da'watahu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada di dalamnya dosa dan juga tidak ada dalam doa tersebut untuk memutus silaturahim, hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Yang pertama, illa an yastajibullahu du'a, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa tersebut. Aw yadfa'u anhu minasyarr biqadri ma da'alam, atau Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari dirinya musibah sesuai dengan apa yang dia minta. Atau yang ketiga, awiyat dakhirullahu fil akhir, atau Allah Subhanahu wa taala akan simpan doa tersebut di mana? Ya. Jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar hadis ini, ketika kita mendengar ayat yang tadi disebutkan, hendaknya kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kemaslahatan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala lebih mengenal bagaimana hamba tersebut. Kalau seandainya Allah memberikan langsung apa yang dia minta, bisa jadi akan membuat hamba tersebut mendapatkan apa? Mendapatkan malapetaka. Mungkin ketika Allah langsung mengabulkan, hamba tersebut menjadi sombong, menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi dirinya tidak mau lagi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu
atau ketika dia diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala doanya ternyata tidak lebih baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Padahal Allah Subhanahu wa taala firman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyangka apa yang mereka anggap itu kebaikan padahal buruk bagi kalian, dan apa yang kalian membencinya ternyata baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan engkau atau kalian tidak mengetahui. Perlu diketahui jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beberapa para nabi, para nabi dan rasul jemaah mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun. Berapa tahun jemaah? Tahunan. Zakaria alaihi salam bisa mendapatkan pengkabulan doa setelah berapa tahun jemaah? Dari tahun. Sebutkan jemaah. Nabi Zakaria mendapatkan Yahya umurnya 90 tahun. Berapa jemaah? 90 tahun. Ya. Beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat walam akum bi du'aika rabbi syakir. Aku tidak pernah ketika berdoa kepada Allah aku akan sesat. Beliau siapa jemaah? Nabi Ayub alaihissalam. Berapa tahun jemaah baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Beliau mendapatkan penyakit selama 18 tahun. 18 tahun jemaah dulu. Baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kabul. Wa ayyuba idna rabbahu anni masani tuhu anta arhamur rahim. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam ketika memanggil Tuhannya, anni masani yadur, sungguhnya ya Allah aku tertimpa musibah dan Engkau adalah Allah yang Maha Penyayang dari seluruh makhluk yang memiliki kasih sayang. Bayangkan jemaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun. Baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Baru Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak pertamanya, Nabi Ismail. Saat umurnya Nabi Ibrahim alaihissalam berapa jemaah? 80 tahun. Adalah beliau siapa? Beliau adalah bapaknya para nabi. Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk cintanya
Dan kasih sayang jamaah ingin melihat bagaimana hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi jamaah ketika seorang ditunda doanya, Allah ingin melihat bagaimana hamba tersebut menundukkan diri di dalam Allah, meminta sebagaimana dahulu ketika dia kecil meminta kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Dia tidak akan berhenti menangis sampai orang tuanya memberikan apa yang dia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan perkataan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah taala, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta kepadanya dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketundukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia akhirnya merasa lezat ketika berdoa, ketika meminta, dan lupa dengan apa yang dia minta. Islam Taimiyah Allah Ta'ala pernah menyebutkan perkataan yang maknanya seperti itu. Bahkan ketika sang hamba tersebut terus meminta, dia akhirnya lupa karena terlalu asyik, karena terlalu senangnya, karena terlalu khusyuknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jemaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita teruslah meminta kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Banyak sekali keberkahan dan juga waktu yang mustajab saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini sudah bergabung ya online. Kita mulai kembali bahasan dari fikih transaksi jual beli. Tafadhol ya Hafsah, silakan dibaca. Jamaah yang bawa buku buka halaman 45, macam-macam sigot akad. Betul. Nah, setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang rukun jual beli, maka kita akan membahas tentang macam-macam sigot, karena di antara sigot yaitu ungkapan ketika berjual beli. Nah, di antara rukun jual beli adalah sigot, ungkapan ketika seorang melakukan transaksi. Maka kita akan coba membahasnya, karena jamaah sekalian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan keridhaan antara kalian. Dan simbol ini tujuannya untuk
mengetahui bahwasannya transaksi tersebut terjadi karena keridhaan, bukan karena keterpaksaan. Ada satu kitab di sana betul yang qadarullah belum sempat Anda beli tentang permasalahan keridhaan di dalam jual beli, satu jilid besar yang ditulis kalau tidak salah risalah doktor ini oleh salah seorang syekh dari Mesir. Sampai sekarang belum Anda beli, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki kita akan belinya. Itu khusus tentang masalah keridhaan dalam jual beli, karena ini penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada kita ketika kita melakukan transaksi tidak boleh kecuali dengan keridhaan. Kalau ada keterpaksaan maka jual beli tidak sah. Baik, sini sirah atau ungkapan atau isyarat dalam jual beli itu ada dua. Yang pertama, sirah yang disampaikan secara lisan. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini, atau pembeli mengatakan saya beli barang ini dengan ucapannya, maka ini sirah yang disampaikan secara lisan, atau disebut juga secara umum dalam akad ijab dan qabul. Sebagaimana akad nikah, ketika seorang ayah mengatakan kepada calon menantunya, saya nikahkan fulana binti fulan dengan fulan ibn fulan dengan mas kawin yang tersebut atau dengan mas kawin yang disebutkan. Kemudian si calon suaminya atau calon laki-laki yang ada di hadapannya itu mengatakan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin disebutkan, maka ini dinamakan ijab dan qabul. Begitu juga di dalam akad jual beli, ada sirahnya itu diucapkan dengan lisan. Jika sang penjual mengatakan saya jual misalnya handphone ini seharga 2 juta, kemudian si pembeli mengatakan saya beli HP merek ini dengan harga tadi 2 juta. Itu namanya sirah yang diucapkan dengan lisan. Ketika sirah diucapkan dengan lisan, tentu akan diketahui keridhaan antara keduanya, betul tidak? Jika sang penjual menawarkan barang kemudian sang pembeli menyetujui harganya kemudian menyerahkan uang, maka menunjukkan keridhaan antara kedua. Paham di sini? Baik, di sini jadi khilaf di kalangan para ulama, mana yang disebut ijab, mana yang disebut qabul. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang lebih dahulu maka itu yang dinamakan ijab, dan yang setelahnya dinamakan qabul. Walaupun yang diucapkan pertama adalah pembeli. Misalnya saya beli ini, saya misalnya beli buah semangka 1 kilo, maka si penjual mengatakan saya jual kepada engkau. Maka yang ijab dan qabul yang mana? Yang ijab si pembeli, yang qabul siapa? Penjual. Jadi tergantung siapa yang dahulu menawarkan atau mengucapkan sirah tersebut. Atau yang kedua, ketika para ulama jumhur mengatakan ijab itu hanya dari penjual, karena dia adalah pemilik barang sebelum berpindah kepada pembeli.
dan dia yang membuka transaksi, walaupun ternyata si penjual mengatakannya belakang, karena barangnya dilihat dari barang yang ingin dipindahkan. Ada hal mana ijab dan qabul itu tidak terlalu penting. Yang penting apa? Ketika dua-duanya saling ridho. Ketika keduanya saling ridho. Kemudian yang kedua, fadal dibaca ya Ustaz. Nah, perhatikan jemaah sekalian, yang kedua bentuk dari sighah adalah dengan perbuatan atau isyarat. Berarti tidak terdengar ucapan atau perkataan dari pembeli maupun penjual. Transaksi ini dinamakan juga bai'ul mu'athah. Dalam istilah transaksi jual beli atau fikih transaksi jual beli itu namanya bai'ul mu'athah. Jadi jual beli yang terjadi hanya saling memberi. Si penjual memberikan barang, si pembeli menyerahkan uang tanpa ada satu kata pun yang terucap. Itu namanya bai'ul mu'athah. Dan ternyata bai'ul mu'athah ini sangat banyak terjadi di zaman sekarang. Ketika antum pergi ke swalayan, antum gak mengucapkan saya beli, antum menyerahin barang, antum menyerahin barang untuk dicek barcode-nya, kemudian antum menyerahkan uang dan kasirnya memberikan barang yang antum inginkan tanpa ada satu ucapan kata pun, seperti misalnya, Mbak, saya beli ini semuanya, kemudian si kasirnya mengatakan saya terima uangnya, enggak kan? Itu yang terjadi di pasar swalayan misalnya, atau jual beli di marketplace ya. Sekarang Masya Allah banyak sekali menjamur market, ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan yang lain, Alibaba. Itu semua kebanyakan tanpa ada ucapan dari pembeli ataupun penjual. Ketika pembeli masukkan ke keranjang, kemudian membayar harganya, dan penjual mengirimkan barang. Jangankan bertemu, jangankan perkataan, bertemu saja tidak terjadi. Nggak tahu pedagangnya di mana, pembelinya di mana. Tiba-tiba uang sudah masuk ke rekening penjual dan barang sampai di tempat pembeli. Ini Masya Allah terjadi banyak sekali di zaman kita. Kemudian di antara itu contohnya bai'ul mu'athah, membeli minuman di mesin showcase.
Yaitu di mesin-mesin biasanya yang menjual minuman, antum memasukkan uang 5.000 atau 10.000 ya, kemudian antum pilih minumannya, keluar minuman, maka tidak terjadi sama sekali yang namanya serah terima dalam bentuk ucap. Nah, lanjutkan memahami sifat akad. Lanjut, singgung untuk nyata. Nah, perhatikan ya Pak. Sini penulis Hafizullah Ta'ala ingin menjelaskan secara lebih detail tentang pembahasan sifat. Beliau memulai dengan satu ayat dan hadis, yaitu ayat yang tadi sudah kita bacakan, surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan hatta radin minkum. Adapun hadis Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadisnya itu hadis yang sahih insyaallah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innamal bai'u 'an taradin. Sesungguhnya jual beli harus dilakukan dengan saling ridho, tidak ada paksaan. Dua dalil ini merupakan rukun dari jual beli yang harus dilakukan. Ketika jual beli ingin dianggap sah oleh syariat, yaitu keridhaan antara sesama pelaku transaksi, si penjual maupun si pembeli. Kalau salah satu tidak ridho jamaah, maka transaksinya tidak sah. Karena sekali lagi, salah satu dari pelaku transaksi, imam penjual atau pembeli, mereka tidak ridho, maka transaksinya tidak sah. Karena Allah mensyaratkan antara dirimu, saling ridho di antara mereka. Salah satu tidak ridho, maka transaksinya tidak sah. Berarti uang harus dikembalikan kepada pembeli dan barang dikembalikan kepada barang. Fadal, haruskah diucapkan? Nah, cukup. Apakah harus diucapkan? Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i dan mazhab Syafi'i ini, masya Allah, kalau masalah transaksi jamaah, antum lihat mereka adalah mazhab yang sangat
hati-hati dalam masalah muamalah. Berbeda kalau dalam masalah ibadah, mereka lebih longgar. Sedangkan mazhab yang lain dalam masalah muamalah justru lebih longgar dibandingkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, kalau antum jual beli harus mengucapkan ungkapan akad dalam transaksi. Kalau tidak sah. Jadi kalau ke supermarket antum harus bilang, saya beli ini, dan kasirnya juga harus mengatakan apa? Saya terima. Kalau enggak, tidak. Ini mazhab Syafi'i. Kenapa? Kalau tidak ada ungkapan, maka itu hanya menebak-menebak hati seseorang, dan tidak ada yang mengetahui keinginan hati atau apa yang terbesit dalam hati kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dengan ucapan. Jadi kalau pakai mazhab Syafi'i ini, masya Allah, gak banyak barang kita yang tidak halal. Ini pendapatnya ada Syafi'i. Ada pendapat jumhur, Allah. Nah, yang kedua, dan ini Allah Ta'ala mazhab dari mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambaliyah. Bahkan ada sebagian ulama Syafi'iyah yang memilih pendapat ini, bahwasanya transaksi jual beli tidak harus dengan ungkapan lewat ucapan. Artinya akad sah dilakukan dengan cara apapun, yang penting bisa difahami dari apa yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, menunjukkan saling ridho di antara mereka. Kenapa? Dalilnya, kata Imam Ibnu Qudamah, tidak ada dalil. Allah hanya menyebutkan tentang kesaling ridhoan antara dua belah pihak tanpa disebutkan harus dengan ucapan. Allah tidak mengatakan antara minkum binkum. Allah tidak mengucapkan saling ridho dengan perkara. Allah hanya mengatakan antara minkum, keridhoan antara kalian. Berarti secara umum, mau dengan perkataan, mau dengan perbuatan, atau dengan misalnya ungkapan yang lain yang menunjukkan bahwasanya itu keridhaan, maka transaksi tersebut menjadi sah. Tapi misalnya dengan tulisan, bukan dengan ucapan, maka transaksi tersebut sah. Kata Imam Ibnu Qudamah, tidak ada riwayat dari Nabi. Begitu juga para sahabat, ketika mereka jual beli ada hadisnya. Nabi SAW ketika beli ini, Nabi SAW menyebutkan fulan karena membeli ini dari engkau, dan si sahabat ini menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan penerimaan atau sebaliknya. Maka Allah Ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah
tidak ada ketentuan yang khusus dalam transaksi. Bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan tulisan ataupun dengan yang lainnya. Yang penting menunjukkan keridhaan di antara kedua belah pihak, yaitu dari penjual maupun pembeli. Nah, contohnya disebutkan di sini kasus keempat. Halaman 51 jemaah tentang tertib kejujuran. Betul. Nah, itu juga dalam kasus yang disebutkan oleh Ustaz Hafizullah Ta'ala, yaitu kantin kejujuran. Jadi sebuah warung hanya menetapkan harga pada setiap barang yang dia jual, kemudian meletakkan tempat untuk dikumpulkannya uang dari orang yang ingin membeli di kantin tersebut. Tentu jamaah di sini tidak terjadi pertemuan sama sekali antara penjual dan juga pembeli. Maka Allah Ta'ala ini termasuk baik mu'athah dan diperbolehkan. Nah, ingat ketika anak dulu sekolah di SMA Negeri 1 Bekasi, ada kantin kejujuran ya Pak. Pertama-tama awal dibuka, Masya Allah, benar-benar jujur, karena ada penilaian dari mana? Dari pemerintah. Namun setelah itu, Masya Allah, jemaah bangkrut. Yang barangnya diambil banyak, uangnya terkumpul sedikit juga. Allah Ustaz. Hal ini memang bukan kejujuran ya, jadinya kantin apa? Keguguran ya? Atau kerugian. Rugi jamaah Ustaz. Barangnya habis atau tinggal sedikit, ternyata uangnya tidak terkumpul sesuai dengan harga yang disebutkan. Allah Ta'ala. Pasal syarat jual-beli. Halaman 52 jam. Ya, lanjut. Nah, syarat jual beli oleh Ustaz Amin Al-Bait Hafizullah Ta'ala dijadikan 7. Ada beberapa ulama yang menjadikan syarat hanya 3 atau 4, namun semuanya kembali kepada apa yang disebutkan oleh Ustaz Amin Al-Bait Hafizullah Ta'ala agar lebih mudah difahami.
Karena beliau membaginya seperti hampir sama sesuai dengan rukun jual beli. Mari kita sudah menyebutkan rukun jual beli ada 3. Paham jemaah? Kita mau ulang karena kemarin online. Ada 3, yaitu yang berkaitan dengan subjek transaksi, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua objek transaksi, yaitu adanya uang dan juga barang. Dan yang ketiga sigo, ungkapan yang terjadi atau perbuatan dan semisal yang tadi sudah disebutkan yang menunjukkan tentang keridhaan antara kedua belah pihak. Maka Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala mencoba memudahkan gambaran tentang syarat jual beli. Yang pertama yang berkaitan dengan subjek. Maka subjek ini syaratnya 2. Yang pertama, si penjual harus memiliki barang atau wakilnya. Kemudian yang berkaitan subjek, yang kedua syaratnya si pembeli harus memiliki kelayakan dalam bertransaksi. Begitu juga si penjual. Kalau dalam bahasa Arab jaizun tasarruf. Dan nanti akan dibahas lebih detail insyaallah taala. Adapun 4 syarat berkaitan dengan objek, yaitu barang dan juga uang. Yaitu yang pertama, barang harus benar-benar halal dan manfaat. Halal dan bermanfaat. Yang kedua, memungkinkan diserah terimakan. Dalam bahasa Arabnya al-qabd, harus bisa diserah terimakan, harus diqabd. Yang ketiga, jelas kriterianya. Dan yang keempat berkaitan dengan harganya harus jelas. Adapun satu syarat dari sigoh, yaitu apa? Harus terjadi saling keridhaan antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual. Maka 7 syarat ini yang menjadikan jual beli itu terjadi. Baik jemaah, Anda buka pertanyaan atau Anda lanjutkan 1 atau 2 syarat? Ada yang mau bertanya? Kami tunggu bahasanya kan sebelumnya. Betul. Nah, jemaah, ini ada sebuah fatwa di antara para ulama yang berkaitan dengan transaksi. Apakah yang diukur lisan atau apa yang ada dalam hati? Maka Allah Ta'ala alam di dalam sebuah akad, al-ibratu bil ma'ani walaysa bil mabani. Dengan ini kaidah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah taala dalam kaidah transaksi, bahasanya yang diukur adalah keridhaan hati. Maka antum harus berusaha ketika melihat penjualnya ini agak kurang atau kurang enak ya, maka antum harus tegaskan dengan ucapan. Karena
Kalau seandainya tidak ridho, ditakutkan transaksi tersebut tidak sah. Paham sih jawab? Harus dia benar-benar mengucapkan ridho atau di. Begitu juga jual beli sesama antar misalnya orang yang dia kagumi, maka harus diperhatikan jawab. Misalnya ada ustadz yang mau beli dan ustadznya nawar, begitu nawarnya masya Allah lagi nggak tahu-tahu. Maka kalau bisa antum benar-benar harus meridhokan, bukan hanya ucapan. Takutkan usaha tersebut tidak sah jual beli. Paham sih? Maka penting harus ada namanya keserasian yang ada dalam hati dengan juga ucapan. Makanya dari ulama ada yang mengatakan kalau seandainya, kata Syekh Muhammad Shalih terlihat dari raut mukanya ketidaksetujuan jamaah, maka jangan, kalau bisa dia meninggalkan. Takutkan sebenarnya dia tidak itu, tapi malu untuk mengucapkan, lebih baik dia ditinggalkan karena menjaga hartanya, jaga apa yang dia miliki itu halal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Yang ada yang mau tanya ikhwan? Di sini yang mau tanya? Betul. Salam. Jadi untuk yang lebih afdal dan lebih kita cari sesuai muamalah Islam itu yang lebih afdal antara sigot kedua ini yang mana kan? Tentu jamaah yang hampir semua ulama sepakat, yaitu apa? Sahnya jual beli dengan ucapan. Ketika sang pembeli dan penjual bertemu dan saling mengucapkan ijab dan qabul, karena itu jelas benar-benar terjadi keridhaan antara keduanya. Paham? Allah Ta'ala lebih yang lebih utama. Namun tentu ketika kita sudah mengetahui bukan merupakan sebuah kewajiban, maka diperbolehkan. Kalau seandainya terjadi transaksi tanpa ada siwar ucapan, sebagaimana transaksi yang berkembang di zaman sekarang, yaitu transaksi secara on. Adapun karena puasa dari pembeli, maka siap penjual harus menerima. Makanya kan terkadang di salah satu platform itu sebelum pembeli meridhoi barang yang sampai ke tangannya, maka si pembeli berhak mengajukan pengembalian, hingga akan terjadi saling kering. Kalau seandainya pembeli tidak seret, maka apa? Dipersilakan oleh platform tersebut untuk mengajukan pengembalian kepada penjual. Allah Ta'ala. Yang lagi jemaah yang mau tanya? Ya cukup ya. Kayaknya syarat jual beli kita tunda dulu Hamzah, karena sebentar lagi kita akan berbuka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan, di hari yang ke 13 14 ya, Pak? 14. Nanti masih tersisa setengahnya lagi dari bulan Ramadan. Maka di sisa bulan Ramadan kita juga berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan puasa, sholat malam, bersedekah, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya agar kita memaksimalkan bulan Ramadan dengan penuh ketaatan. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan bicara jual beli insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan mudah-mudahan anak pekan depan masih bisa mengajar tapi online ya, dari bukan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.